Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Manusia cenderung bahkan mudah melupakan Tuhannya ketika dia mendapat suatu nikmat. Makanya Allah menghendaki bahwa ketika engkau mendapat nikmat, engkau nyatakan dengan bersyukur. Karena manusia itu cenderung mengingat Allah hanya ketika pada saat dirinya sedang sedih, sedang menderita, sedang dalam ujian, sedang dalam cobaan, sedang dalam ajabnya. Bahkan sekalipun bagi mereka yang masih memiliki kebaikan di dalam hatinya pasti akan ingat Allah. Namun cenderung sedikit sekali dia ingat Allah ketika dia sedang merasakan suatu nikmat, sedang merasakan suatu kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan. Itu jarang sekali dia mengingat Allah. Kayak di dalam Al-Quran sering dikatakan ketika engkau merasakan hal-hal yang merupakan suatu kenikmatan, kegembiraan, keceriaan, ingatlah kepadaku. Kenapa harus ingat kepada Allah? Karena jika tidak ingat kepada Allah, jika ingat tidak kebesarannya, jika tidak ingat yang maha pemberi, yang pengasih dan maha penyayangnya itu, manusia itu akan cenderung kepada suatu sifat yang lalai, suatu sifat yang lupa, suatu sifat yang dimana pori-pori kesombongan, pori-pori ketakjuban, keujuban, pori-pori kebanggaan itu nanti akan keluar di dalam tubuh manusia, di dalam hati manusia, di dalam akal manusia, apalagi di dalam hawa nafsunya. Sehingga dia merasa tidak butuh Allah lagi dengan berbagai macam kenikmatan yang sudah diberi. Jarang sekali Allah mengingatkan bahwa hai, ketika engkau menderita ingatlah kepadaku. Karena memang hampir rata-rata manusia pasti akan ingat Allah ketika dia dalam kondisi yang sedih, kondisi yang sangat memprihatinkan. Itu kalau ada kenikmatan iman dan Islam di dalam dirinya. Pun begitu kepada pemeluk agama-agama yang lain pun seperti itu rata-rata. Makanya di sini diterangkan, ingatlah Tuhanmu, bukan ingat kepada aku, ingat kepada Allah. Karena Tuhan itu bahasa yang universal, sedangkan Allah itu bahasa yang sangat khusus untuk hanya umat Islam. Jadi surat Ad-Duha ini adalah kisi-kisi bagaimana manusia jika ingin mencapai taraf kemanusiaannya, mencapai taraf keilahiyahannya, kodratannya, kefitrahannya, yaitu bahwa demi waktu yang ketika matahari naik sepenggalan, yang pada saat itu manusia dalam kondisi yang sangat luar biasa untuk semangat mencari rezeki. Dan apabila malam telah sunyi sampai engkau bekerja seharian penuh sampai waktu yang paling sunyi, ketika tidak ada suara-suara lagi manusia di sekeliling kita, Tuhanmu itu tidak meninggalkanmu Muhammad dan tidak pula membencimu. Diterangkan kepada Rasulullah hal ini bahwa ketika aku tidak memberikan ayat-ayatku kepadamu dan ketika banyak gosip-gosip bersebaran bahwa engkau telah aku tinggalkan, engkau telah aku benci, aku tidak pernah meninggalkan engkau dan aku tidak membencimu. Dan sungguh kondisi pada saat yang dikala para kafir Quraisy menyangka engkau dalam kondisi yang sangat jatuh, tidak, katakan kepada mereka, engkau lebih baik kondisimu daripada awal yang permulaan. Daripada kondisi-kondisimu yang dulu-dulu itu, kau lebih baik pada saat ini.
Karena aku berjanji akan memberikan karunia kepadamu, yaitu berupa engkau akan menjadi puas dalam kondisi yang paling puas, yaitu surga. Dijanjikannya kepada Allah. Ketika di surga itu tidak ada kata ketidakpuasan yang menjadi kalimat lagi. Itu jadi kalimat yang akan hilang. Tidak puas, tidak bahagia, tidak senang, tidak ceria, tidak gembira, itu tidak akan lagi. Jadi semua akan puas. Dan ingatlah waktu aku mendapatimu sebagai orang yang melindungimu, padahal engkau seorang anak yatim dan seorang yang bingung, lalu aku memberikan petunjuk kepadamu. Dan pada saat itu, ketika engkau dalam kondisi yang paling kekurangan, aku memberikan kecukupan kepadamu. Dan terhadap anak yatim janganlah engkau berbuat sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta jangan engkau menghardik. Dan terhadap Tuhanmu, engkau nyatakanlah bersyukur. Ini bukan ditujukan kepada Rasulullah, ini ditujukan kepada umatnya. Karena kecintaan Allah kepada anak yatim, kecintaan Allah kepada fakir miskin, itu juga bentuk kecintaan Tuhan, bentuk kecintaan Allah kepada manusia, bahwa apa yang dicintai oleh nabinya, apa yang dicintai oleh rasulnya, apa yang dicintai oleh utusannya, otomatis akan dicintai juga oleh Allah. Dan pada saat kondisi itu, engkau mencapai suatu kenikmatan, bisa bertatap jiwa denganku, bertatap rahmat denganku, bertatap kasih denganku, engkau harus nyatakan dengan bersyukur, dengan berbuat baik, dengan berprasangka baik. Biarkan mereka menyebarkan gosip-gosip, hoak-hoak, fitnah-fitnah, sampai ada seorang nenek yang berkata, itu setanmu tidak datang lagi. Setan yang dinisbahkan oleh nenek itu adalah Jibril. Makanya turun ayat ini, karena memang pintu maaf Rasulullah itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Makanya sangat patut dipertanyakan jika banyak hadis-hadis yang bertebaran, riwayat-riwayat yang bertebaran bahwa Rasulullah pernah menghardik, Rasulullah pernah mencela, Rasulullah pernah mengerlingkan matanya, Rasulullah pernah marah-marah tanpa sebab, Rasulullah pernah segala macam yang menunjukkan kekotoran jiwanya, kekotoran akalnya, kekotoran hawa nafsunya. Lalu Al-Quran keluar dari situ. Nabi mau berdalil macam apa jika Al-Quran keluar dari ruh yang seperti itu? Kita lihat kaum Nasrani sama sekali tidak pernah menjelek-jelekan nabinya. Pun begitu Musa begitu diidolakan. Meskipun pada riwayat-riwayat yang gosipan-gosipan yang menjadi suatu keyakinan bagi mereka bahwa nabi-nabi itu pernah berbuat zalim, pernah berbuat zina, pernah berbuat khamr, pernah berbuat sebagai macam itu. Karena kekotoran jiwa kita, kefasikan jiwa kita, kemunafikan jiwa kita. Jadi Nabi harus sesuai dengan kita yang kotor. Bukan kita yang harus sesuai dengan Nabi yang suci. Jadi nanti nabi-nabi itu yang berjumlah 124.000 itu harus mengikuti manusia yang kotor. Jiwa-jiwa yang fasik, jiwa-jiwa yang dengki. Tuh luar biasanya iblis laknatullah. Agar kita merasa nyaman dengan kefasikan kita, kemunafikan kita, keujuban kita, ketaburan kita. Jadi kita buat riwayat-riwayat Nabi itu pada dasarnya sama seperti kita, jahat. Persis seperti kisah-kisah dewa-dewa Yunani, dewa-dewa Romawi. Dewa-dewa itu seperti manusia juga sebenarnya, jahat segala macam. Bentuk-bentuk hoak-hoak iblis laknatullah.
Nauzubillah min jalik. Alhamdulillahirabbil alamin.